Di 5 ayat pertama daripada surat Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifatnya al-mu'minin. Bagaimana sih sifatnya orang-orang mukmin? Siapa itu orang mukmin dan bagaimana sifat-sifat mereka? Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala di 2 ayat berikutnya menjelaskan tentang sifatnya al-kafirin. Sifat-sifat orang-orang kafir. Bagaimana sih sifat orang kafir? Syekh Muhammad Ali As-Sabuni selalu mengawali daripada pembahasannya dengan membahas tentang baina yaday surah, yaitu apa sih ringkasan umum daripada apa yang tercangkup yang ada di dalam ayat. Dan beliau membagi setiap ayat-ayat ini, beliau sudah membagi setiap pembahasan, setiap satu tema menjadi satu ayat. Jadi setiap Al-Quran itu memiliki tema-tema yang tersendiri. Maka setiap ada satu tema beliau jadikan satu penggalan. Kemudian beliau tafsirkan penggalan daripada beberapa ayat tersebut yang masuk dalam satu tema. Baru kemudian beliau menjelaskan baina yaday surah. Apa ringkasan umum berkaitan tentang apa yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian beliau menjelaskan tentang fadilahnya. Kemudian juga berkaitan tentang apa lughah, bahasa atau mufradat yang cukup rumit, yang terkadang banyak orang tidak mengetahui tentang maknanya. Beliau jelaskan tentang dari nahiyah lugawiyahnya. Baru kemudian beliau menjelaskan tentang tafsirnya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang balaghah. Balaghah yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut. Dan kemudian di akhir beliau memberikan fawaid, beberapa faidah-faidah, dan terkadang memasukkan adanya latifah atau makna yang mendalam, yang tersembunyi, yang halus yang ada di dalam ayat tersebut. Maka itu daripada urutan beliau di dalam menjelaskan, menafsirkan daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Maka di sini kita akan membahas berkaitan tentang tafsir suratil Baqarah, di mana surat Al-Baqarah ini di awal-awal daripada suratnya, di 5 ayat pertama daripada surat Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifatnya al-mu'minin. Bagaimana sih sifatnya orang-orang mukmin? Siapa itu orang mukmin dan bagaimana sifat-sifat mereka? Maka itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal tersebut di awal surat Al-Baqarah, di 5 ayat daripada surat Al-Baqarah yang pertama. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala di 2 ayat berikutnya menjelaskan tentang sifatnya al-kafirin. Sifat-sifat orang-orang kafir. Bagaimana sih sifat orang kafir? Itu di 2 ayat, yaitu di ayat yang ke-6 dan di ayat yang ke-7. Itu Allah sedang membahas tentang sifatnya orang-orang kafir. Dan kemudian di 13 ayat berikutnya, di situ Allah Subhanahu wa taala panjang lebar membahas berkaitan tentang sifatnya munafikin, tentang sifatnya orang-orang munafik. Jadi di awal Al-Baqarah itu Allah membagi manusia itu ada 3 golongan. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Orang mukmin Allah jelaskan di dalam 5 ayat. Kafir Allah jelaskan di dalam 2 ayat. Adapun munafik 13 ayat Allah jelaskan. Karena apa? Karena khatir, syadid. Ini asyad minal kuffar. Munafik itu lebih bahaya, lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Allah ketika menjelaskan orang kafir cuma di dalam 2 ayat. Di awal surat Al-Baqarah ini. Kemudian untuk membahas tentang munafik enggak hanya 2 ayat, 13 ayat Allah jelaskan. Karena saking bahayanya daripada musuh dalam selimut ini. Yang namanya munafik itu musuh dalam selimut. Yudhirul Islam, dia menampakkan seakan-akan dirinya muslim. Cuman di dalam dirinya dia justru ma'al kuffar. Hatinya bersama dengan orang-orang kafir, menyerang Islam, menyerang Nabi SAW, menyerang para sahabat-sahabat Nabi secara diam-diam. Ini asyad, ini jauh lebih berbahaya. Dan di zaman Nabi SAW munafik saja banyak. Maka apalagi di zaman
sekarang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada saja munafik banyak, apalagi di zaman sekarang. Katsir, sangat banyak daripada orang-orang munafikin ini. KTP-nya Islam, nah, cuman nggak ada iman sama sekali di dalam hatinya. Wal iyadu billah min dzalik wa huwa khatir. Dan ini yang sangat berbahaya untuk agama Islam, yaitu an-nifaq, yang namanya sifat kemunafikan. Nah, dia menampakkan Islam seakan-akan ma'ana, padahal dia nusuk dari belakang. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Makanya nggak heran sampai 13 ayat Allah jelasin tentang munafik. Nah, tentang sifat-sifatnya orang-orang munafikin. Wal iyadu billah min dzalik. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan tentang sifat-sifatnya orang-orang munafik di akhir daripada 13 ayat, di mana Allah menjelaskan tentang sifatnya orang munafik, Allah memberikan dua mathal, dua gambaran, dua analogi. Nah, dua analogi ilustrasi berkaitan tentang orang-orang munafik. Bagaimana sih gambaran analoginya orang-orang munafik ini? Nah, di mana Allah memberikan dua gambaran. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Nah, itu daripada mathal yang pertama, analogi yang pertama berkaitan tentang orang munafik. Jadi Allah memberikan gambaran seperti apa sih, kayak gimana sih nih orang-orang munafikin. Maka Allah memberikan gambaran yang pertama. Nah, kemudian yang kedua juga Allah mengatakan apa? Au qasayyibim minas sama fihi dhulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitum bil kafirin ila akhiril ayah. Ini daripada masal yang kedua, analogi yang kedua, ilustrasi yang kedua yang Allah berikan gambaran berkaitan bagaimana sih hakikatnya orang-orang munafikin, supaya kita bisa tahu suatu yang sifatnya maknawi, yang namanya masal, perumpamaan itu gunanya diantaranya untuk menggambarkan sesuatu yang tadinya bersifat maknawi agar bersifat mahsus. Suatu yang tadinya sifatnya itu maknawi, dia bersifat maknawi, dia bersifat suatu yang terpendam, suatu yang sulit untuk kita bayangkan, namun dengan adanya gambaran, ilustrasi, analogi, nah, itu bisa agar kita punya gambaran, oh ternyata seperti ini, daripada sifat orang-orang munafikin. Maka di sini Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah, beliau memberikan daripada fawaid, beberapa faidah-faidah yang diantaranya bisa kita ambil, kita petik daripada 13 ayat tersebut. Al-ula, faidah yang pertama adalah bahwa al-ghayah min darbil mathal. Apa sih ghayah? Tujuan, puncak daripada yang ingin dituju daripada darbil mathal, diungkapkannya adanya permisalan, adanya analogi, adanya ilustrasi. Itu apa ghayahnya? Apa tujuannya? Apa yang ingin dicapai dari adanya darbil mathal? Maka ghayah daripada darbil mathal adalah takribul ba'id. Di antaranya untuk mendekatkan apa yang jauh, mendekatkan daripada apa yang jauh dari pemahaman. Suatu yang tadinya sukar, sulit untuk kita bisa fahami, dengan adanya perumpamaan, maka itu lebih memudahkan pemahaman kita. Apa yang tadinya sukar untuk dicerna, dengan adanya perumpamaan, itu menjadi lebih mudah untuk kita bisa memahaminya dengan adanya perumpamaan. Nah, maka banyak sekali di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mathal, diantara tujuannya adanya mathal itu untuk takribil ba'id. Kemudian juga diantaranya untuk tawdihul ghamid, untuk tawdih, menerangkan, menjelaskan suatu yang ghamid, suatu yang sulit, suatu yang agak ngejelimet, suatu yang agak sulit, sukar untuk difahami. Nah, itu juga diantara tujuannya, hatta yusbih, sehingga perkara yang tadinya ghamid, yang tadinya sulit untuk difahami, yang tadinya tersembunyi, menjadi kal amril musyahadil mahsus, menjadi seakan-akan seperti perkara yang musyahad, yang kita bisa saksikan langsung, yang bisa kita rasa daripada hal tersebut, yang bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Sesuatu yang tadinya dia sulit untuk difahami,
agar menjadi seakan-akan dia musyahad, bisa kita saksikan, bisa kita rasakan. Fahada daripada fungsinya masal, adanya perumpamaan, adanya analogi. Nah, yaitu adanya analogi ya untuk hal tersebut. Menjadikan suatu yang tadinya ghamid menjadi wadih. Seperti dalam bahasa Indonesia sendiri pun banyak sekali masal, analogi-analogi, perumpamaan-perumpamaan, peribahasa-peribahasa. Nah, seperti misalnya yang kita ketahui, tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong nyaring bunyinya. Ini peribahasa untuk mengungkapkan atas apa? Orang yang banyak ngomong terkadang otaknya kosong. Orang banyak ngomong belum tentu pinter. Orang yang banyak ngomong belum tentu pinter. Sama seperti halnya apa? Yang namanya tong kosong isinya, nyaring dia punya bunyi. Ini untuk tujuannya apa? Peribahasa semacam ini untuk taudih al-ghamid, untuk menjelaskan suatu yang agak sulit untuk kita cerna. Kok bisa orang padahal pinter ngomong dibilang kosong dia punya otak? Ya sama. Nah, kadang kita sulit buat mencerna. Bagaimana kok bisa? Kan harusnya orang yang pinter ngomong harusnya pinter, akalnya banyak, ilmunya banyak. Kan yang kita pikir seperti itu. Namun ketika ada perumpamaan tadi, seperti layaknya tong, kalau dia kosong ya nyaring dia punya bunyi. Begitu kita tahu ada peribahasa tadi, langsung mudah kita paham. Oh begitu juga orang kalau otaknya kosong kadang nyaring dia punya bunyi, suka banyak ngoceh kemana-mana. Menjadi taudih al-ghamid, suatu yang tadinya sulit untuk kita cerna, yang kita fahamnya orang banyak ngomong pasti pinter, dengan ada peribahasa tadi dengan mudah kita langsung bisa paham makna yang tadinya tersembunyi. Kalau kita mau jelaskan panjang lebar kok bisa kita bisa bikin tulisan itu berhalaman-halaman untuk menjelaskan orang yang banyak ngomong belum tentu pinter. Namun dengan ada peribahasa ringkas, tong kosong nyaring bunyinya, langsung kita bisa paham. Oh iya benar juga, orang kadang tong kosong nyaring dia punya bunyi. Taudih al-ghamid, suatu yang tadinya sukar sulit untuk difahami, dengan adanya peribahasa dengan singkat mudah untuk bisa faham. Nah, itu daripada diantara ghayah tujuan adanya masal, adanya perumpamaan-perumpamaan, peribahasa-peribahasa, analogi-analogi. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali masal. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW juga banyak sekali masal. Nah, itu sangat-sangat banyak. Walil amsal ta'thirun ajib fin nafs. Dan amsal itu memiliki ta'thir, analogi, suatu ilustrasi, itu memiliki ta'thir, pengaruh yang sangat menakjubkan di dalam jiwa seseorang. Orang ketika diungkapkan tentang suatu perkara kemudian diberikan analoginya, itu lebih yu'athir, lebih mengefek, lebih memberikan pengaruh besar di dalam jiwa seseorang. Nah, dibanding hanya sekedar suatu ungkapan tanpa disertai adanya analogi. Mungkin orang paham, cuman ketika adanya masal tadi itu lebih yu'athir fin nafs, lebih memberikan pengaruh yang luar biasa di dalam jiwa seseorang. Makanya di antara sifatnya ghayah daripada al-amsal ini juga litakwiyatil makna, untuk menguatkan, lebih mengokohkan daripada suatu makna. Selain taudhihul ghamid, selain juga takribul ba'id, namun juga dia untuk takwiyatil makna, untuk menguatkan, lebih mengokohkan suatu makna di dalam jiwa kita, agar kita lebih paham, lebih mengerti, lebih kuat lagi pemahaman kita, lebih mantap lagi daripada kita punya pemahaman. Itu tujuan ghayah daripada adanya masal. Dan juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Wa tilkal amsal, dan itulah daripada masal-masal, perumpamaan-perumpamaan, nadribuha linnas, kami ungkapkan perumpamaan-perumpamaan itu untuk umat manusia di dalam Al-Qur'an, wa ma ya'qiluha, dan tidaklah ada orang yang bisa memahaminya, mencerna akalnya akan apa yang ada di balik masal tersebut, illal alimun, kecuali orang-orang yang alim, orang-orang yang memang memiliki ilmu. Maka merekalah yang bisa mengambil ibrah, mengambil mau'izah daripada amsal yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, oleh karenanya Nabi SAW atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa Al-Qur'an itu aqsamun khamsah. Ada 5 bagian, ada 5 macam daripada ayat-ayat Al-Qur'an.
Di dalam Al-Quran itu terdapat halalun. Yang pertama ada perkara-perkara daripada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang halal. Apa-apa saja yang dihalalkan untuk kita sebagai umat Islam. Apa yang wajib, apa yang dianjurkan, apa yang disunnahkan. Halalun. Dan apa-apa yang dimubahkan. Wa haramun. Dan juga yang kedua di dalam ayat Al-Quran itu ada yang menjelaskan tentang apa-apa yang diharamkan. Yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa muhkamun. Dan ada ayat-ayat yang muhkam wa mutasyabih, dan ada ayat-ayat yang mutasyabih, dan yang kelima terdapat amsal. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang bagaimana muamalah kita. Maka Nabi SAW mengatakan fattabi'u awamirah, maka fattabi'u halalahu, maka ikutilah famtathilu atau ada di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Jadi Nabi SAW bersabda, nazalal Qur'an ala khamsati aujuh, halalin wa haramin wa muhkamin wa mutasyabihin wa amsalin fa ahillul halal. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan fa ahillul halal, maka halalkanlah, yakinilah apa-apa yang halal. Kerjakan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Wa harrimul haram, dan haramkanlah apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Artinya yakini bahwa apa yang Allah katakan haram, yakini itu adalah suatu yang haram, dan juga tinggalkan. Itu makna daripada harrimul haram. Wa'malu bil muhkam, dan amalkanlah apa-apa dari ayat-ayat yang muhkam. Dan para ulama menafsirkan tentang apa yang dimaksud dengan ayat-ayat muhkamah. Di ulumil Quran itu dibahas panjang lebar tentang apa yang dimaksud ayat muhkamah. Wa aminu bil mutasyabih, dan berimanlah kalian kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Yang diantara ayat mutasyabih yaitu tentang ayatus sifat, ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang secara zahir seakan-akan sama dengan makhluk, seperti adanya ayat yang menyebutkan tentang yadullah, kemudian wajhullah, wa ma ila dzalik, yang menunjukkan seakan-akan secara zahir Allah itu sama dengan makhluk. Maka Nabi SAW katakan apa berkaitan tentang ayat-ayat tersebut? Aminu bil mutasyabih, pokoknya iman saja sudah, terima saja tentang ayat-ayat mutasyabih. Dan yang terakhir berkaitan tentang amsal, Nabi SAW katakan wa'tabiru bil amsal, dan ambillah ibrah daripada amsal yang ada di dalam Al-Quran. I'tabiru bil amsal, ambil ibrah, ambil pelajaran daripada amsalil Quran. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Karena yang bisa mengambil ibrah daripada amsal tersebut ya alimun, orang-orang yang alim, yang memang memiliki ilmu. Bahkan makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri mengatakan bahwa di antara syarat daripada seorang mujtahid, orang yang menjadi mujtahid untuk bisa istinbat ahkam daripada Al-Quran, hadis dan lain sebagainya daripada sumber utama daripada syariat, di antara syaratnya mujtahid itu harus memahami amsalil Quran, harus memahami amsalil Quran. Karena Allah mengatakan wa ma yaqiluha illal alimun. Ini diantara standar orang bisa dikatakan alim. Allah mengatakan apa? Memahami daripada amsalnya Al-Quran. Jadi orang yang bisa faham amsalil Quran, Allah yang mengatakan dia alim. Orang yang bisa memahami amsal di dalam Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i menjadikan salah satu syarat orang itu bisa berijtihad, harus bisa memahami semua amsalil Quran. Dia faham, mengerti, bisa mengambil ibrah daripada amsalil Quran. Nah, maka nggak bisa orang, jangankan amsalil Quran, bahasa Arab aja nggak paham, kemudian mau jadi mujtahid, mau langsung kembali kepada Al-Quran was sunnah, ngaco yang seperti ini. Amsalul Quran saja dia nggak bisa mengambil ibrah, tidak memiliki ilmu, maka kif dia mau menarik hukum daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu diantara faidah yang pertama, ghayah daripada darbil masal. Kemudian ats-tsaniyah, faidah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala wasafa ta'ala al-munafiqin.
Di 13 ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang munafiqin fi hadhil ayat, di dalam ayat-ayat ini, yaitu di 13 ayat, bi asyarati awsaf. Allah mensifati dengan 10 sifat. Yang Allah sematkan 10 sifat ini kepada orang-orang munafiqin. Kulluha syani'ah. Semua sifat-sifat yang 10 ini semuanya sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela, wa qabihah, dan buruk, tadullu ala rusukhihim fid dhalal. Yang kesemua sifat yang 10 ini menunjukkan akan rusukhihim, akan begitu kokoh dan mantapnya mereka di dalam kesesatan. Mantapnya di dalam kesesatan, rasikhnya di dalam kesesatan, bukan alal iman, bukan alal Islam, bukan alal huda, namun rusukhnya fid dhalal. Apa saja 10 sifat ini? Wahia, dan sifat tersebut yang pertama adalah sifat al-kadzib. Sifat yang pertama yang diantaranya Allah sifati orang munafik adalah bohong. Bohong ini adalah sifatnya munafik. Adapun orang mukmin la yakdzib. Nabi SAW diantaranya mengatakan al-mu'min la yakdzib. Yang namanya orang mukmin itu enggak berbohong, enggak ada sifatnya orang mukmin kemudian dia bohong. Bahkan di sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan seorang mukmin, yang maknanya seorang mukmin itu mungkin saja dia mencuri, namun al-mu'min la yakdzib. Namanya orang mukmin enggak mungkin dia berbohong. Bukan berarti mencuri boleh. Yang namanya mencuri itu termasuk daripada dosa yang sangat luar biasa, bahkan minal kabair, termasuk dosa besar. Karena di antara kabair itu adalah suatu yang masuk di dalam hudud. Apa-apa yang terdapat had di dalam syariat itu huwal kabirah, adalah dosa besar, berzina, kemudian mencuri, dan lain sebagainya yang terdapat hudud, terdapat had, yaitu suatu hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah langsung, maka itu termasuk daripada kabirah. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa orang mukmin itu la yakdzib. Mungkin saja dia mencuri, namun la yakdzib. Orang mukmin itu enggak ada sifatnya dia berbohong. Makanya di dalam bulan Ramadan ini kita dilatih diantaranya untuk menjaga lisan, menjaga lisan kita daripada dusta, daripada kita menyebutkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahada, daripada hakikah as-siyam. Yang namanya hakikatus siyam bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, namun menahan lisan kita juga daripada dusta. Sebagaimana yurwa fil hadis, laisa siyam anil akli wasyarab, innamas siyam anil lagwi warrafath. Itu diantaranya diriwayatkan fil hadis atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya puasa itu bukan sekedar menahan diri daripada makan dan minum, namun hakikatnya puasa itu juga adalah menahan diri daripada lagu. Lagu itu adalah perbuatan atau ucapan yang enggak ada artinya, enggak ada manfaatnya untuk dunia atau akhirat kita. Apalagi yang bisa mendatangkan madarat untuk kita. Apalagi yang bisa mendatangkan madarat, yaitu bohong, kemudian juga kita berdusta, kemudian juga nipu orang, ghibah, wa ma ila dzalik. Ini tergolonglah lagu. Hakikatnya puasa itu anil lagwi warrafath, daripada lagu dan juga daripada rafath. Amma rafath itu adalah ucapan-ucapan yang enggak pantas untuk diucapkan secara terang-terangan, seperti ucapan-ucapan yang menjerumus kepada seksual misalnya, hadza rafath. Baik kepada yang dihalalkan apalagi kepada yang haram. Kepada istri saja dilarang fi Ramadan, di siang hari Ramadan itu dilarang untuk rafath, apalagi kepada yang diharamkan. Orang mukmin pacaran, kemudian Ramadan chattingan dari pagi sampai mau buka puasa. Fahada daripada ucapan yang rafath. Ini ucapan yang menjerumus kepada hal-hal yang bersifat seksual. Makanya Allah melarang kita bukan hanya dilarang zinahnya, namun Allah melarang kita apa? Wala taqrabuz zina, dan jangan kalian mendekati perzinahan. Warrafath itu adalah menjerumus ucapan-ucapan yang mungkin hanya gombal-gombal, ngegoda, wa ma ila dzalik. Suami kepada istrinya saja itu dilarang di bulan Ramadan. Di siang hari Ramadan itu dilarang, bisa membatalkan pahala puasanya. Puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Namun dia punya pahala gugur.
puasanya tetap sah, membatalkan daripada kewajiban, namun nol, nggak ada nilai pahala daripada puasanya gara-gara rafas, gara-gara bohong. Nah, nol dia punya nilai pahala daripada puasanya. Nah, makanya di dalam hadis yang sahih Nabi SAW berkaitan tentang kadzib, yaitu man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Nah, jadi Nabi SAW mengatakan barang siapa yang lam yada', dia tidak meninggalkan qaula zur, ucapan yang bohong, wal amala bihi, dan perbuatan bohong dalam artian menipu. Nah, yaitu dia tidak meninggalkan ucapan bohong, tidak meninggalkan perbuatan menipu, falaisa lillahi hajah, maka Allah Subhanahu wa taala enggak butuh fi an yada' ta'amahu wa syarabah, untuk orang tersebut yang masih bohong, yang masih suka nipu, untuk meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala enggak butuh puasanya. Arti Allah enggak butuh puasanya dari orang tersebut adalah Allah tidak memberikan pahala atas puasa yang dia kerjakan. Nah, yang mana Allah enggak kasih pahala untuk puasanya dia. Nah, makanya kam min shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang dia berpuasa namun tidak dapat apapun daripada puasanya kecuali hanya lapar dan hausnya saja. Karena tadi puasa perutnya dari makan dan minum, namun perbuatannya dia tidak meninggalkan lahu, tidak meninggalkan rafath, tidak meninggalkan kadzib. Maka puasa ini selain melatih diri kita daripada makan dan minum, juga melatih diri kita dari apa-apa yang haramahullah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa artinya kita meninggalkan makan dan minum yang pada hakikatnya halal, namun tetap mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah. Bohong diharamkan oleh Allah, yang namanya ghibah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimana kalau makan dan minum saja dilarang oleh Allah, kita bisa meninggalkan, masa suatu yang diharamkan oleh Allah kita nggak mau tinggalkan? Nah, maka nggak ada artinya kita meninggalkan suatu yang mubah namun tetap melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mengikis daripada pahala puasa kita. Maka puasa ini adalah momentum untuk kita nuhadzib anfusana. Kita mendidik kita punya jiwa, mendidik kita punya diri. Tahan lisan kita, jangan bohong, jangan ghibah, jangan ngata-ngatain orang, wa ma ila dzalik. Dan ini ditambah lagi kadzib itu adalah sifatul munafiq. Waliyadu billah. Wal khida', dan juga sifat yang kedua adalah al khida', juga adalah menipu. Sifatnya orang munafik. Wal makr, suka membuat tipu daya. Was-safah, dan juga sifat as-safah, bodoh. Yaitu wal istihza, dan suka mengolok-ngolok. Wal ifsad fil ard, dan juga suka merusak di atas muka bumi. Suka melakukan suatu kerusakan. Namun kalau dinasehatin mengatakannya apa? Innama nahnu muslihun. Padahal ngerusak. Nah, padahal ngerusak di atas muka bumi. Ketika dikasih nasihat bilangnya innama nahnu muslihun. Justru kita muslih. Kita lagi memperbaiki ini. Kita ingin menyebarkan kebaikan. Pada hakikatnya mufsidun. Padahal pada hakikatnya ngerusak. Ini diantara sifatnya orang-orang munafik. Al-jahl, dan kemudian sifat berikutnya juga adalah sifat bodoh, wad-dhalal, dan juga kesesatan, wat-tadzabdzub, dan juga mudzabdzab, yaitu orang yang pelin-pelan, yang tidak punya pendirian. La ilaha ula wa la ilaha haula, enggak ke sono, enggak kemari, enggak ke kafir, enggak juga kepada mukmin. Mana yang nguntungin dia ke sana, enggak punya prinsip, enggak punya pendirian. Tadzabdzub, la ilaha ula wa la ilaha haula, nggak sono nggak kemari. Mana yang nguntungin? Wah, umat Islam nih lagi habis menang perang. Wah, dia bersama mukmin. Inna ma'akum. Nah, kami bersama dengan kalian. Ketika ngelihat umat Islam lagi tersudut, ma'al kufar. Nah, ini tadzabdzub, daripada sifatnya orang munafik. Nah, sifat daripada orang munafik, nggak punya pendirian, nggak punya prinsip. Dan kemudian as-sukhriyah bil mu'minin, suka mengolok-ngolok, melecehkan, merendahkan orang mukmin. Amal istihza itu biasanya mengolok-ngoloknya secara terang-terangan dengan ucapan, dengan perbuatan. Adapun sukhriyah itu terkadang sifatnya menghinakan, melecehkan, terkadang dengan isyarah, dengan isyarat. Nah,
yaitu dengan isyarat, enggak secara terang-terangan, namun secara terselubung, tersembunyi. Nah, itu disebut sukhriyah. Nah, kita lagi ngomongin sesuatu, kemudian ada sahib kita lewat, cuman ngasih isyarat aja pakai mata, ada sukhriyah. Nah, namanya kita menghinakan orang lain, merendahkan daripada orang lain. Kita nggak ngomong si fulan begini, si fulan begitu. Kita lagi ngomongin apa nih? Tentang sesuatu yang kita tertawakan, kemudian ada orang datang tuh. Nah, cuman isyarat doang. Nah, fahada sukhriyah. Nah, ini namanya sukhriyah. Nah, dan ini suatu yang dilarang di dalam Islam. La yaskhar qaumun min qaumin. Nah, yaitu jangan suatu kelompok di antara orang mukmin ini meremehkan daripada kelompok mukmin lainnya. Karena apa? Asa yakunu khairam minhum. Karena bisa jadi yang kita olok-olok tadi lebih baik daripada kita, lebih bertakwa daripada kita. Begitu juga seorang perempuan dengan perempuan lainnya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh itu sukhriyah, enggak boleh kita menghinakan daripada sesama muslim, baik dengan ucapan secara langsung ataupun secara tidak langsung tadi, nyindir-nyindir, pakai dengan sindiran, pakai dengan isyarat, dengan mata kita, dengan kepala kita, atau dengan tangan kita, sekedar nunjuk doang. Nah, maka ada semua sama, semua itu dilarang. Nah, itu suatu yang dilarang. Bahkan sebagian ulama mengkategorikan sukhriyah bil mu'min itu termasuk minal kabair, termasuk dosa besar. Nah, yang namanya sukhriyah, yang namanya menghinakan daripada sama muslim, minal kabair, termasuk dosa besar. Makanya yang kalau ada kemudian santri ngebully santri, ada minal kabair, sesama muslim saja itu ulama mengkategorikannya dosa besar, apalagi santri dengan santri, muslim dengan muslim, talibul ilm dengan talibul ilm, fahuwa asyad. Nah, ini lebih dahsyat lagi dosanya. Orang yang punya ilmu, ada Al-Quran di dalam dirinya, dia sholat subuh berjamaah, kemudian kita hina-hinakan. Nah, ini hati-hati. Apalagi orang yang sholat subuh berjamaah, sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, au kama qala SAW, bahwa orang yang sholat subuh fi jamaah fahuwa fi zimmatillah, orang tersebut ada di bawah tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Sehingga orang-orang yang dia melakukan keburukan kepada orang tersebut berurusannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sholat subuh berjamaah kemudian kita kata-katain, kita zalimin itu orang, urusannya kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau kita ngata-ngatain santri, sesama santri yang sama-sama kita sholat subuh berjamaah dengannya. Bahkan sampai-sampai Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, barakallahu fiik, yaitu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ini terkenal pembunuh berdarah dingin. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang dibunuh olehnya. Namun terkadang dia kalau mau mengeksekusi seorang muslim, dia tanya dulu, ini orang tadi subuhnya berjamaah apa enggak? Subuhnya berjamaah atau enggak? Nah, karena apa? Karena terkadang dia takut, walaupun sahabat juga dibunuh. Kadang dia masih, kalau lagi sadar dia nanya dulu, ini orang tadi sholat subuhnya berjamaah atau enggak? Karena apa? Sebrutalnya Hajjaj pun dia masih takut dengan sabda Nabi SAW, fahuwa fi zimmatillah. Orang yang sholat subuh berjamaah dia ada di bawah tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau dia berbuat zalim kepada orang yang sholat subuh berjamaah, maka berurusannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah, jangan kita saling caci maki sesama santri, membuli sesama santri, berlaku zalim kepada sesama santri, karena urusannya bukan lagi muslim nih, kita sama-sama sholat subuh berjamaah, bahwa fi zimmatillah, urusannya langsung dengan Allah. Bagaimana kita punya ilmu mau barakah, sedangkan kita sendiri dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena menghinakan, melecehkan sesama santri, sesama talibul ilm, sesama orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita jaga itu semua. Nah, maka ini diantara 10 sifatnya orang-orang munafiqin. A'adanallahu wa iyyakum min sifatil munafiqin. Semoga kita semua dijaga oleh Allah, dijauhkan daripada sifatnya munafiqin. Karena yang namanya sifatun nifaq itu harus kita jauhi. Yang dimana juga di dalam hadis yang sahih fi sahihil Bukhari,
yaitu Nabi SAW diantaranya bersabda arba'atun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara, 4 sifat. Yang 4 sifat ini kalau ada keempat-empatnya di dalam diri seseorang, maka dia munafiqan khalisa. Dia murni 100% orang munafik ini orang. Kalau ada 4 sifat ini. Namun kalau sekiranya ada khoslah di dalam diri seseorang cuma ada 1 sifat dari 4 sifat ini, maka dia ada beberapa sifat munafik di dalam dirinya hatta yada'aha, sampai dia tinggalkan itu sifat. Makanya berkaitan tentang hadis ini para ulama mengatakan bahwa yang namanya nifak itu terbagi 2. Ada nifakul iman, ada nifakul amal. Ada nifak di dalam keimanan, yang mana itu orang yang munafik dalam artian keimanannya, dia yudhirul Islam padahal di dalam dirinya tidak ada iman, maka ini kafir. Kal kuffar sawa, dia sama dengan orang-orang kuffar. Namun ada juga nifakil amal, dia munafik di dalam amal perbuatannya, yaitu adalah orang yang terdapat beberapa sifat dari 4 sifat ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yaitu apa saja 4 sifat tadi? Yaitu idza tumina khon, kalau dikasih amanah dia khianat. Ini sifat yang pertama daripada orang munafik. Kemudian yang kedua apa? Wa idza haddatsa kadzab, dan kalau dia berbicara bohong. Kalau ngomong suka bohong. Kemudian yang ketiga, wa idza ahada ghadar, dan kalau dia ahada, memberikan ahad, memberikan janji, ghadar, maka dia menipu. Nah, kalau dia ngasih janji, dia nggak penuhi daripada janjinya, dia menipu orang dengan janjinya. Nah, dan kemudian yang keempat, wa idza khasama fajar, dan apabila dia khasama, ada mukhasamah nih, ada konflik, ada permusuhan dengan seseorang, fajar, dia berbuat fujur, berbuat zalim, berbuat suatu yang melampaui batas. Ini 4 perkara daripada orang, sifatnya orang munafik. Kalau 4 sifat ini ada di dalam diri seseorang, kana munafiqan khalisan, kata Nabi SAW, 100% dia orang munafik. Kalau ngomong suka bohong, dikasih amanat khianat, kalau dia berjanji dia ingkar janji, dan kemudian kalau dia ada masalah sama orang, habis itu orang. Habis, nggak boleh disenggol dikit bacok. Senggol bacok ini motonya orang munafik. Motonya orang munafik, senggol bacok, cuman disenggol doang. Harusnya kalau sifatnya orang mukmin, senggol maafin, atau senggol balik, maka itu masih sifatnya orang mukmin. Karena membalas daripada kezaliman orang boleh atau tidak? Boleh, asalkan serupa, asalkan nggak berlebihan. Ketika berlebihan itulah al-fujur. Nah, itulah al-fujur. Kita dikata-katain orang, kita kata-katain balik tanpa dilebih-lebihkan, persis. Tidak dilebih-lebihkan. Nah, maka itu boleh. Namun memaafkan jauh lebih baik. Nah, kita bersabar, memaafkan itu orang jauh lebih baik, pahalanya jauh lebih besar. Nah, namun sifatnya orang mukmin hakada. Nah, adapun orang munafik enggak, idza khasama fajar, senggol bacok. Nah, ada sifatnya orang munafik, enggak boleh disentuh dikit habis itu orang. Nah, cuman dikata-katain dikit, wah bisa diperkarakan. Nah, habis ini orang, dia punya geng, dia punya pasukannya, wah habis ini orang. Fahada daripada sifatnya munafiqin, waliyadzubillah min dalik. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa kalau ada 4 sifat ini semuanya ada di dalam diri seseorang, maka munafiqan khalisa. Namun kalau ada 1 sifat di dalam dirinya dari 4 sifat tersebut, maka ada beberapa persen kemunafikan di dalam dirinya. Nah, maka kalau dia suka ngomong, suka bohong, nah, maka dia ada 25% kemunafikan di dalam dirinya. Atau dia nggak suka bohong, dia nggak khianat, dia nggak ingkar janji, cuman senggol bacok. Ada juga 25% munafik hatta yada'aha. Namun nifak di sini nifak fil amal, bukan yang yukhrij anil millah, bukan nifak yang kemudian menjadikan dia kafir. Namun perkara-perkara ini sifatnya untuk kita menilai diri kita sendiri, bukan untuk nilai orang. Nah, jangan kemudian ada 4 perkara buat nilai orang. Dia suka bohong, dia suka ingkar janji, dia suka begini, ente 75% munafik lah. Nah, nggak boleh seperti itu.
Namun kita kepada orang mukmin lain itu sifatnya harus membuka daripada azar. Selama ada kemungkinan untuk bisa kita takwil, oh dia nggak bohong, mungkin maksud dia omongannya begini, oh mungkin begitu, mungkin begini, mungkin begitu. Kasih azar, kasih alasan-alasan yang untuk membenarkan dia. Husnudzan, positive thinking kepada orang muslim. Fahada, bukan justru kita suudzon kepada orang, wah kazab, 25% nih udah munafik, wah ini begini, wah lah, bukan untuk nilai orang, namun ini semua untuk kita berhati-hati, untuk kita menjaga diri kita agar kita tidak terjerumus kepada sifat-sifat munafiqin tadi. Nah, kemudian ats-tsalitsah hikmatu kaffihi alaihi salatu wassalam an qatlil munafiqin ma'annahum kuffar. Adapun hikmah daripada menahan dirinya Nabi Muhammad SAW daripada memerangi orang-orang munafikin, padahal mereka ini orang-orang munafik adalah kufar. Orang munafik itu ya pada hakikatnya kafir. Wa in tadhaharu bil Islam, walaupun secara zahir menunjukkan diri mereka melakukan amalan-amalan umat Islam, dia sholat, dia puasa dan lain sebagainya, mengumpul dengan orang-orang muslim, namun pada hakikatnya mereka kufar. Wa alimahu sallallahu, padahal Nabi sallallahu juga tahu siapa-siapa saja orang munafik. Nabi sallallahu tahu, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi diberitahukan oleh Allah siapa-siapa saja orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu tahu itu semua, siapa-siapa saja itu orang-orang munafikin yang ada. Jadi bukan berarti Nabi sallallahu enggak memerangi karena Nabi enggak tahu. Nabi sallallahu tahu. Bahkan Nabi SAW memberitahukan siapa-siapa saja itu orang-orang munafikin kepada seorang sahabatnya, yaitu Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Yaitu Nabi SAW memberitahukan, yaitu kepada sahabat tersebut. Naam, wa alimahu sallam bi a'yan ba'dihim, yang mana dengan sosok sebagian di antara mereka, yang sebagiannya itu ma akhrajahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala di Umar, yaitu di antaranya sebab Nabi sallallahu tidak memerangi mereka adalah yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, bahwa Nabi sallallahu mengatakan kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala an, ketika geram Sayyidina Umar melihat ini orang-orang munafikin, yang kemudian mengatakan Abdullah bin Ubay bin Salul, la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azal, kalau ntar kita kembali ke Madinah maka orang-orang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang hina. Yang dimaksud ini orang munafik, yang mengatakan orang-orang mulia mengeluarkan orang hina. Siapa orang mulia? Maksudnya dia dan kelompoknya. Orang-orang munafikin, dia katakan dirinya dan kelompoknya itu orang-orang mulia, mau mengeluarkan orang-orang hina, mengusir orang-orang hina dari Madinah. Siapa yang dimaksud orang-orang hina? Nabi dan para muhajirin. Dia katakan azal, orang-orang yang hina. Ini udah keterlaluan luar biasa. Sampai kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, biar saya tebas dia punya leher ini orang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, akrahu ayyatahaddatsal Arab anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Aku nggak mau untuk kemudian orang-orang Arab mengatakan bahwa Muhammad membantai, membunuh daripada sahabatnya sendiri. Karena yang dilihat oleh orang luar mereka Muslim, yang dilihat oleh orang luar mereka bersama dengan Nabi SAW. Maka ini diantara siasah dakwahnya Nabi SAW. Jadi di dalam dakwah pun perlu siasah. Perlu ada hal-hal yang kita atur, ada strategi, nggak asal bantai, nggak asal kemudian maju saja, mesti ada strateginya fid dakwah. Dibiarkan oleh Nabi SAW untuk mereka tidak kemudian dihukum mati oleh Nabi SAW sebagai bentuk siasah dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karena Nabi SAW tidak tahu. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada istidraj, itu juga tidak kemudian langsung dimatikan oleh Allah sebagai bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nasadrijuhum min haitsu la ya'lamun, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa umli lahum inna kaidi matin,
dan umlilahum, aku biarkan mereka, aku ulur, biarkan mereka hidup dengan umurnya yang panjang di dalam kesesatan, di dalam kemunafikan mereka, di dalam kekufuran mereka. Untuk apa? Inna kaidi matin, sebagai bentuk tipu daya atau balasan dari Allah atas perbuatan mereka untuk lebih memberatkan azab mereka. Semakin mereka terus di dalam kekufuran, semakin mereka terus di dalam dalal kesesatannya mereka, semakin berat azab yang Allah akan berikan kepada mereka. Sebagaimana juga di dalam 13 ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan apa? Di antaranya Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yastahzi'u bihim, Allah yang justru mengolok-olok mereka, wa yamudduhum fi tughyanihim, dan Allah panjangkan mereka, Allah biarkan mereka di dalam tughyanihim, di dalam kesesatan, di dalam kezaliman mereka. Ya'mahun, ini Allah Subhanahu wa taala yumhil wala yuhmil. Dikatakan oleh para ulama, innallaha ta'ala yumhil, Allah hanya memberikan imhal, memberikan tenggang waktu untuk mereka, wala yuhmil, namun bukan berarti dibiarkan begitu saja oleh Allah. Akan ada saatnya Allah memberikan pembalasan yang begitu dahsyat, yang begitu berat untuk mereka. Innallaha ta'ala yumhil wala yuhmil wa numli lahum, hanya diberikan imhal oleh Allah, diberikan waktu oleh Allah sebagai bentuk istidraj. Allah memberikan istidraj kepada mereka, dibiarkan mereka diberikan kesehatan, diberikan tetap bisa ngomong, tetap bisa dengar, tetap bisa lihat. Itu sebagai bentuk istidraj untuk mereka makin dalam di dalam kesesatan mereka, agar mereka bisa lebih dalam lagi Allah jerumuskan di dalam nerakanya kelak. Wal iyadu billah min dalik. Maka itu diantara hikmah Nabi SAW tidak membunuh atau menghukum mati orang-orang munafikin. Kemudian di sini beliau memberikan latifah, makna yang begitu halus, yang tersembunyi, yang ada di dalam 13 diantaranya beberapa daripada 13 ayat tersebut, yang dikatakan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauzi, di mana beliau mengatakan ta'ammal qauluhu ta'ala, renungi coba daripada firman Allah Subhanahu wa taala, dzahaballahu binurihim, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan nurihim, cahaya mereka. Di mana firman Allah ini, Allah Subhanahu wa taala saat memberikan matal, perumpamaan daripada orang-orang munafikin. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka, perumpamaannya orang munafik ini, kamathalil ladzi istauqada nara, seperti orang yang menyalahkan api. Dia sedang berada di gurun pasir, tempat yang gelap, di tengah malam gelap, dia tidak tahu di kanan kirinya ada apa, ada hewan buas atau tidak, dalam keadaan di tempat yang gelap tadi. Dia menyalahkan api. Falamma adaat ma haulah, ketika api itu sudah menerangi apa-apa yang ada di sekelilingnya, dzahaballahu binurihim, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan daripada cahaya mereka tersebut, wa tarakahum fi dzulumat, dan Allah biarkan mereka di dalam kegelapan, la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Yang nanti Kiai Asep yang akan menjelaskan tentang macam daripada masal di sini, bagaimana maksud daripada masal ini. Ala kulli hal, intinya latifah yang ada, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzahaballahu binurihim, Allah menghilangkan nur, bukan menghilangkan nar. Walam yakul dzahaballahu binarihim, namun Allah tidak mengatakan dzahaballahu binarihim, Allah menghilangkan api mereka. Padahal ma'anna muqtabas siyak, padahal keharusan daripada siyak, daripada apa yang Allah sebutkan di awal ayat itu, mereka istauqada nara, yang dinyalahkan itu apa? Nar, api yang dinyalahkan. Jadi mereka menyalahkan api. Kemudian yang dihilangkan cahaya mereka. Yang dinyalahkan api, yang dihilangkan cahaya. Padahal seharusnya kalau yang dinyalahkan api, yang dihilangkan apa? Ya apinya. Kan itu muqtadas siyaknya seperti itu. Seharusnya kan seperti itu, yang dinyalahkan api, yang dihilangkan seharusnya juga api. Namun di sini enggak. Allah tidak mengatakan dzahaballahu binarihim, namun Allah mengatakan dzahaballahu binurihim. Yang Allah hilangkan cahaya dari api tersebut, cahaya dari api tersebut. Dan ini beliau katakan
hal tersebut dikatakan zahaballahu binarihim liyutabiq, agar sejalan dengan awalil ayah, dengan awal ayat istauqada nara, mereka menyalahkan api. Fa innan nar, namun kenapa kok Allah mengatakan menghilangkan cahaya, tidak menghilangkan api? Karena pada hakikatnya nar yang namanya api itu di dalamnya itu terdapat isyraqun wa ihraq. Dia punya sifat isyraq, dia musyrik, dia sifatnya bercahaya, terang. Wa ihraq, dan yang kedua daripada sifatnya api, dia punya sifat ihraq, dia bisa membakar. Dia terang dan juga bisa membakar. Ini dua daripada sifatnya api. Sifatnya api, dia memiliki sifat isyraq dan punya sifat ihraq. Maka fadhahaballahu bima fiha minal isyraq. Maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan daripada apa yang ada di dalamnya, di dalam nar tersebut, daripada isyraq, daripada cahayanya tersebut saja yang dihilangkan. Wa huwa nur, yaitu cahayanya saja yang diambil, cahayanya saja yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abqa, namun Allah biarkan tetap ada ma fiha, apa yang ada di dalam api tersebut, daripada sifat ihraqnya, sifat membakarnya tetap ada. Allah biarkan daripada api tersebut cahayanya padam, namun tetap bisa membakar mereka. Ini makna latif yang tersembunyi di dalam ayah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala setiap pilihan lafaz di dalam Al-Qur'an lahu makna. Kenapa Allah menggunakan lafaz ini? Kenapa tidak menggunakan lafaz itu? Itu bimizanid dzahab. Semua daripada lafaz di dalam Al-Qur'an itu dengan timbangan emas. Yang namanya timbangan emas 0,00 sekian gram saja bisa kehitung. Nah, maka walillahil masalil a'la, setiap lafaz di dalam Al-Qur'an itu begitu memiliki makna yang begitu mendalam. Kenapa Allah mengatakan dhahaballahu binurihim, tidak mengatakan dhahaballahu binarihim? Nah, padahal al-muqtada akan siyaqil ayah itu mengharuskan binarihim. Namun itu diantara latifah daripada makna yang terkandung di dalamnya. Wa ta'ammal, maka juga renungilah, renungi pula, kaifa qala binurihim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah menghilangkan nurihim, cahaya mereka. Walam yakul bidauihim, namun Allah tidak mengatakan menghilangkan dauihim, di mana ad-dau wan nur itu maknanya apa? Yaitu sama-sama cahaya kan, yang namanya dau dan nur itu artinya sama-sama cahaya. Namun kenapa yang dipilih untuk mengungkapkan cahaya tadi dengan kata nur, tidak dengan kata dau? Nah, maka di sini beliau katakan li'anna dau, karena artinya dau itu sendiri pada dasarnya di dalam bahasa Arab adalah ziyadatun fin nur, suatu yang lebih daripada cahaya, bukan cahaya itu sendiri, namun suatu yang lebih daripada cahaya. Maka itu makna ad-dau. Sehingga falau qila, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzahaballahu bidauihim, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dau mereka, yaitu menghilangkan dau, la auhama, maka akan memberikan wahm, memberikan daripada pemahaman yang tidak benar, ataupun wahm itu memberikan daripada apa istilahnya? Pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang tidak benar, atau apa istilahnya, anggapan. Nah, itu daripada waham atau asumsi. Na'am, fatahallahu alaik. Nah, itu asumsi. Nah, itu makna wahm. Nah, yaitu prasangka, memberikan asumsi, memberikan dugaan yang tidak benar, akan memberikan wahm, memberikan asumsi. Adzhab biziyadah faqat dunal asl, menunjukkan seakan-akan akhirnya berasumsi, orang mengasumsikan dhahaballahu bidauihim, yang dihilangkan oleh Allah hanya ziyadatun nur, yang lebih daripada cahaya, sehingga aslun nur tetap ada, asal pangkal daripada cahayanya tetap ada kalau menggunakan kata ad-dau. Nah, maka ini diantara hikmahnya. Wa ta'ammal, kemudian yang ketiga, juga renungilah kaifa qal, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka, fawahhadan nur. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan nur, yaitu menyebutkan
satu cahaya. Dhahaballahu binurihim. Nah, dengan sighah mufrad. Tsumma qala, yang kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan wa tarakahum fi dzulumat, dan Allah membiarkan mereka fi dzulumat, di dalam dzulumat. Di mana ketika menyebutkan dzulumat fajama'aha, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan sighah jama', tidak lagi dengan mufrad. Nah, maka beliau katakan fa innal haqqa wahid. Ini mengisyaratkan, memberikan hikmah bahwa kebenaran itu hanya satu. Nur yang merupakan daripada kebenaran itu hanya satu. Wa huwa siratillahil mustaqim, yang mana itulah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Syariatnya Allah Subhanahu wa taala itulah yang hak. Nah, nur itu wahid. Namun alladzi la sirata yusil siwah, di mana tidak ada jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah, kepada rahmat Allah, kepada keridhaan Allah, kecuali jalan tersebut, kecuali syariatnya Allah. Bi khilafi turuqil batil, beda halnya dengan jalan-jalan kebatilan. Fa innaha muta'addidah wa mutasya'ibah, maka yang namanya jalan kebatilan itu muta'addidah, berbilang sangat banyak, wa mutasya'ibah, dan dia bercabang, banyak cabang-cabangnya kebatilan, macamnya banyak. Walihada, oleh karena itulah afrada subhanahul haq, Allah Subhanahu wa taala mengifradkan al-haq wa jama'al batil, dan Allah menyinggung kebatilan dengan jama'. Az-zulumat ini daripada untuk mengungkapkan akan kebatilan. Wan nur itu akan untuk mengungkapkan akan yang hak, fi ayatin adidah, dan itu Allah ungkapkan akan hal tersebut di dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yukhrijunahum minadh-dhulumati ilan nur. Yukhrijunahum minadh-dhulumat, mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju apa? Ilan nur, walaysa ilal anwar, ilan nur, kepada cahaya. Li'annal haq wahid, karena kebenaran itu hanya satu, yaitu maja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang datang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwal haq, maka itulah yang benar. Fama siwahu batil, adapun semua segala macam yang ada, maka itulah yang namanya kebatilan. Nah, begitu juga wa qauluh, di antaranya firman Allah, wa ja'aladz dzulumat wan nur, dan Allah lah yang menjadikan kegelapan-kegelapan, menciptakan kegelapan-kegelapan, wan nur, dan juga cahaya. Wa qauluh, dan juga firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna hadza sirati, dan sesungguhnya ini adalah jalanku mustaqiman, yang begitu lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalanku yang lurus ini. Wa la tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti subul. Subul jamak sabil. Ketika jalannya Allah yang lurus, syariat Allah, Allah katakan sirati mustaqiman, sirati dengan mufrad, mustaqiman fattabi'uh. Adapun ketika menunjukkan dalal, Allah katakan sebagai subul, yaitu jalan-jalan yang begitu banyak, jangan diikuti. Fatafarraqa bikum an sabilih, yang justru itu mencerai-beraikan kalian daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Fajama'a, maka Allah menjamakkan daripada subulal batil, jalan-jalannya kebatilan. Adapun ketika sabilillah, jalannya Allah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan sighah mufrad. Fahada di antara latifah yang bisa kita petik daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini semua menunjukkan bahwa setiap lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an memiliki makna yang begitu mendalam, yang tidak bisa, kalaupun mau seluruh umat manusia, kalau ada satu kata saja di dalam Al-Qur'an diambil, kemudian kita berikan tantangan kepada seluruh umat manusia, jin dan manusianya, untuk mencari apa kata yang bisa menggantikan satu kata di dalam Al-Quran tersebut, lama stata'u, nggak bakal mungkin bisa daripada umat manusia, jin dan manusianya, untuk menggantikan satu kata saja daripada lafaz Al-Quran. Akan berubah daripada maknanya. Nah, apa yang ada di dalam Al-Quran, setiap kata, setiap hurufnya, nah, itu adalah suatu yang memiliki hikmah, memiliki isyarah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Allahumma ja'alna minal alimina bihi wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika
ya arhamar rahimin. Fanaktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.